Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke laboratorium riset mahasiswa Derado Institute berbasis output riset artikel internasional kita lakukan. Untuk saudara Padil, ini namanya di trio nih, tapi sebenarnya namanya Fajar Padil, nama yang punya akun mungkin ya. Coba Padil ya, yang punya akun. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Nah, kita kerucutkan sekarang Padil. Kita menggunakan kaidah Newton-Raphson untuk mengestimasi parameter. Kalau minggu yang lalu kita gunakan Lomax, sehingga kita mendapatkan maksimum log likelihood yang terdiri dari dua parameter, akan diselesaikan dengan menggunakan cara bernumerik. Nah, sesi keempat ini cara numerik itu betul yang kita bahas sekarang. Nah, akan kita contohkan kepada suatu fungsi densitas yang lain, Weibull, dua parameter juga. Dan nanti akan Fadil cobakan dengan distribusi Lomax. Karena Lomax itu punya tesis deskripsi Fadil. Oke? Kita Ya, coba Pak. lihat Fadil apa yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Oke, ini bahan kita. Jadi bahannya kita persingkat dan padat. Oke, bisa Fadil lihat ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, di sini ada fungsi densitas peluang Weibull. Fungsi densitas peluang Weibull itu sifatnya sama dengan Lomax, sama-sama dua parameter. Parameternya ada gamma dan lambda. Oke. Variabel acaknya T. Nah, seperti biasa kita dapatkan dahulu likelihood. Ini likelihoodnya. Karena dalam T, maka likelihood itu adalah perkalian fungsi densitas tunggal Ft1 sampai Ftn. Ini jelas, sudah berkali-kali nih diulang, nggak ngerti juga keterlaluan. Kalau Ya, Ft1 Pak. tentu tinggal mengganti T dengan T1 saja. Oke? Kalau Tn tentu tinggal mengganti dengan Tn saja. Kalikan sampai ke N. Jadi contoh misalnya lambda dikalikan sampai lambda hingga ke N, tentu lambda berpangkat N. Gamma dikalikan sampai gamma berpangkat N, tentu gamma pangkat N. Terus lambda berpangkat gamma, kalikan terus lambda berpangkat gamma sampai N, tentu menjadi lambda berpangkat N gamma. Lalu T1 berpangkat N gamma gamma. kurang 1 dikali Tn berpangkat gamma kurang 1. Pakai tanda produk saja, Padil. Tanda produk itu artinya perkalian. Iya, Pak. Nah, untuk eksponen, nih sama-sama eksponen sampai ke N, ingat kita gunakan tanda sigma. Karena eksponennya kan sama, pangkatnya aja yang beda. Maka dia pakai sigma. Nah, ini disebut dengan fungsi likelihood. Oke, lalu log likelihood. Ingat, setelah likelihood ada log likelihood. Log likelihood adalah melogaritma naturalkan fungsi likelihood. Oleh sebab itu ini logaritma natural, ini fungsi yang tadi, fungsi likelihood. Nah ingat, kalau perkalian dia pakai jumlah. Nah, makanya dia muncul jumlah nih Padil. Jumlah. Ini jumlah. Ini jumlah. Nah di produk ini saya tukar bentuknya menjadi log T1 berpangkat gamma kurang 1 kali T2 berpangkat gamma kurang 1 kali Tn. Saya jabarkan. Oke? Nah ingat sifat-sifat log, kalau ada pangkat, tarik pangkatnya ke depan menjadi n log gamma. Ini n gamma pangkat jadi n gamma log lambda. Nah ini perkalian log. Kalau perkalian ini menjadi jumlah Padil, nih jumlah. Oke? Ini Oke, Pak. jumlah. Ini jumlah karena dia perkalian. Dan log eksponen tinggallah dia min sigma lambda berpangkat gamma, TI berpangkat gamma. Oke, Padil ya? Nah, kita sederhanakan bentuknya. Ini tetap n log gamma, n gamma log lambda. Nah, ini Oke, sigma. Pak. Kenapa sigma? Tadi sama-sama pakai tanda jumlah. Ini jumlah, ini jumlah, ini jumlah. Singkat dengan menggunakan sigma. Oke? Lalu karena gamma berpangkat gamma kurang 1 itu pangkat, letakkan di depan. Oke? Kan pangkatnya. Nah, ada dua tanda sigma. Sigma, ini tanda sigma juga, ini juga tanda sigma. Saya gabungkan tanda sigmanya menjadi ini. Saya gabungkan saja letaknya. Oke? Dia menjadi ini sama Oke, Pak. aja.
Nah, ini menjadi log likelihood. Setelah log likelihood, kita turunkan terhadap lambda dan kita terhadap gamma, namanya itu maksimum log likelihood. Karena ada dua parameter, pakai istilahnya simbolnya Dow. Oke, atau D cantik, saya sebut D cantik. Nah, kalau diturunkan terhadap lambda, maka gammanya konstan. Konstan. Contoh misalnya ini kalau diturunkan terhadap lambda ini pasti 0 karena dia 0. tidak ada lambda. Sedangkan ini diturunkan terhadap lambda, pasti dia n gamma log lambda. Ini turunannya. Nah, spesial untuk yang ini, kalau bagian ini saja kita turunkan terhadap lambda, pasti 0 karena tidak ada lambda. Nah, bagian yang ini kalau kita turunkan terhadap lambda, anggap ini sebagai U, anggap ini sebagai V. Maka berlakulah rumus UV absen UV absen sama tambah dengan VU absen. Nah, V absennya pasti 0 karena TI berpangkat gamma itu kan tak ada lambda, maka di sini 0. Nah, di sini VU absen, V-nya tetap TI, T berpangkat gamma. Nah, U absennya karena kita turunkan terhadap lambda, gamma ini konstan, maka turunannya menjadi minus gamma kali lambda berpangkat gamma kurang 1 kali TI berpangkat gamma. Paham ya? Paham. Nah, ini menjadi turunan terhadap lambda. Nah, ada yang berbeda sedikit turunan terhadap gamma. Nah, di sini penting saya jelaskan. Coba lihat Fadil. Jika diberikan fungsi Y1 sama dengan A berpangkat X, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada Y2 sama dengan X berpangkat A, kalau sama-sama saya turunkan terhadap X, itu hasilnya akan beda. Kalau Y2 saya turunkan terhadap X, hasilnya seperti biasa saja. Karena X menjadi A dikali X berpangkat A kurang. Tetapi kalau fungsi Y1 saya turunkan terhadap X, lain hasilnya. Contoh misalnya DY1 per DX, maka hasilnya menjadi A berpangkat X kali log A. Logaritma natural A. Nah, kenapa ini saya terangkan? Karena muncul dalam teori kita ini turunan itu. Di mana munculnya, Pak? Nah, coba kita lihat sama-sama. Di mana munculnya ini? Nah, coba lihat nih Padil fungsi ini. Coba lihat sama-sama. Biar jelas. Ini kan ada nih TI berpangkat. Mana dia nih? Yang di depan nih. Nih. Hapus dulu. Nah, kan ini tadi log likelihood-nya kan? Tadi log likelihood-nya ini. Coba lihat ini. Lambda berpangkat gamma kali TI berpangkat gamma. Iya, Pak. Kita kan menurunkan terhadap gamma. Coba lihat. Kalau lambda berpangkat gamma, ini turunannya akan menjadi lambda berpangkat gamma log lambda. Kalau diturunkan terhadap log lambda. Gamma. Kalau TI berpangkat gamma, satu lagi ini ada TI berpangkat gamma. Kalau saya turunkan terhadap gamma, tentu menjadi TI berpangkat gamma. TI pangkat gamma log TI. Ah, itu makanya perlu saya jelaskan di teorinya tadi karena kita berhadapan dengan seperti itu. Oke, jelas Fadil ya? Nah, coba Jelas, kita Pak. turunkan yang ini terhadap gamma. Berarti ini N per gamma. Ada nih. Oke? Yang ini N log lambda karena gammanya kan variabelnya. Berarti N log lambda. Wah, ini Fadil ya? Nampak ya? Nampak. Nah, untuk yang berikut yang panjang ini hati-hati. Selesaikan yang ini dulu. Kalau yang ini diturunkan terhadap gamma, anggap Y gamma kurang satunya sebagai U, anggap log TI-nya sebagai V. Maka berlaku lagi UV absen tambah VU absen. Nah, UV absennya 0 karena V absennya tidak ada gamma.
Nah, Gamma. VU absennya, nih U absennya 1, berarti tinggal log TI saja. Iya kan? Ya nak? Iya, Pak. Nah, sekarang ini lagi. Kerjakan yang ini Iya, lagi. Pak. Lambda gamma kita anggap sebagai U. TI berpangkat gamma kita anggap sebagai V. Maka ini menjadi UV absen. Tambah VU absen. Dan tambah Hati-hati PU tanda absen. minus di depan. Tanda minus ini jadi minus di depan nanti dia. Oke, Pak Del? Makanya hasilnya nanti adalah ini dia Oke, Pak. hasilnya. Lambda gamma TI gamma log TI. Ya, ini dari mana hasilnya udah kita bahas tadi, Pak Del. Ya, Pak. Tambah TI berpangkat gamma dikali dengan lambda berpangkat gamma log lambda. Udah kita bahas juga karena ini U absennya tadi. Iya, Pak. Oke, nah inilah yang menjadi turunan atau maksimum log likelihood terhadap gamma. Gamma. Nah, kita mempunyai dua fungsi, Pak Del. Ini yang tadi terhadap lambda, yang ini terhadap Gamma. gamma. Ada dua fungsi yang non-linear yang akan kita kerjakan menggunakan Newton-Raphson. Epson. Nah, kita lihat Newton-Raphsonnya seperti apa. Nah, ini teori Newton-Raphson, Pak Del. Coba lihat, Pak Del. Teori Newton-Raphson adalah mengiterasi nilai dengan diberikan nilai awal, kan gitu? Nah, rumus dari Newton-Raphson, lihat persamaan 46. Ini adalah iterasi S tambah 1. Ini iterasi awal S. Nah, L absen theta adalah dua fungsi ini tadi. Nah, dua fungsi ini namanya L absen theta. Paham, Pak Del? Paham, Pak? Nah, yang L double absennya apa? L double absen ini fungsi yang L absen theta tadi kita turunkan sekali lagi. Ini kan L absen theta nih, Pak Del. L absen Iya, Pak. theta tadi adalah turunan yang kita kerjakan tadi. Nih, ini L absen theta namanya nih. Oke? Sekarang L double absen theta itu apa? Fungsi yang pertama kita turunkan kembali terhadap alfa, berarti turunnya 2 kali. Oke? Iya, Pak. Setelah itu kita turunkan lagi terhadap gamma. Ini mengisi baris pertama. Sedangkan untuk baris keduanya, ini kan ada yang terhadap gamma tadi yang kedua kan? Ya nak? Turunkan ini Iya, Pak. terhadap lambda. Dan turunkan ini sekali lagi terhadap gamma. Jadi yang L Gamma. double absen ini berupa matrik 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2? Karena parameternya 2. Oke? 2 Oke, kali Pak. 2. 2. Jadi kalau begitu, yang dikatakan theta S ini ambil nilai awalnya. Nilai awal diberikan. Paham, Pak Del? Paham? Paham, Pak? Oke, kita lihat, kita tes. Coba kita lihat. Nah, ini Insya tadi Allah. dia. Nah, ini yang tadi. Yang L absen theta terhadap lambda. Ini kita turunkan lagi terhadap lambda 2 kali, Pak Del. Nih. Yang ini nih, saya turunkan lagi terhadap lambda. Ini dia. Kan sedangnya turunannya nih. Ini terhadap lambda. Ini kan kalau diturunkan terhadap lambda lagi Ya. menjadi minus n gamma per lambda kuadrat. Oke? Iya, Pak. Nah, fungsi yang di atas saya turunkan lagi terhadap gamma. Ini fungsinya terhadap gamma. Oke. Ini dia bentuk sederhananya, Pak Del. Iya, Oke, Pak Pak. Del? Oke? Yang ini fungsi ini tadi Oke, Pak. saya turunkan lagi terhadap gamma tentu menjadi n lambda. Ini maka muncul n lambda. Oke? Iya, Pak. Terus oke. Nah, sekarang ini fungsi yang diturunkan terhadap gamma. Tadi kan terhadap lambda nih, Pak Del. Oke? Nah, ini tadi yang terhadap gamma. Nah, ini saya turunkan lagi pertama terhadap lambda. Dan saya turunkan lagi terhadap gamma. Menjadi gamma kedua. Nah, ini dia totalnya, ini hasilnya nih semua nih. Ini yang kita turunkan tadi. Ini yang pengisi,
Matriks yang L double absen. Absen. Paham? Oke, Paham, Fadil? Pak. Nah, setelah dapat L absen theta, nah ini contoh. Coba lihat contoh, Fadil. Ini data. Data ini N-nya sebanyak, ada berapa N nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 data. Ini contoh. 16. Oke. Kita ambil alfa awalnya adalah 20. Ini enggak alfa, nih lambda nih. Kita ambil lambdanya 20. Beta nolnya, gamanya 1. Oke. Coba lihat Fadil. Seandainya alfa ini menjadi saya tukar dengan lambda. Beta ini saya tukar menjadi gamma. Tentu iterasi pertama, iterasi nolnya tetap nilainya. Oh sorry, kita ambil 10 aja Fadil. Kita ambil 10, sorry. Oke. Saya Berarti ambil pengambilan, Pak izin bertanya, Pak. pengambilannya coba-coba. Coba-coba, Pak. Ah, nanti ada cara nanti dulu mak, oke? Ambil Iya, Pak. iterasi lambda, ini kita ganti dengan lambda, kita ganti dengan gamma. Iya, Pak. Ambil lambda 0 10, gamma 0 1. Nah, iterasi pertama 11 nih dapat enggak Fadil gampang bayangkan bagaimana cara mencarinya? Kenapa iterasi 1 menjadi 11,8, gamma iterasi 1 menjadi 0,89? Nampak enggak bayangan cara mencarinya Fadil? Nampak enggak? Nah, cara cari coba lihat. Oh, Nih, cara carinya nih. Tadi ini kan rumus kita. Oke? Oke? iya, Pak. Nah, ini tadi kan fungsinya ada nih. Ada enggak? Ada yang L absen theta. Ini fungsinya kan ada yang matrik 2 kali 2. Nah, lambda nolnya tadi kita ambil 10. Lambda nolnya 10. Gamma 0 1. Sekarang nilai inverse matrik ini mana Pak? Tentu Fadil bertanya, mana Pak matrik ini? Tengok ini. Tadi ini kan ada nih. N tadi berapa? N 16. Oke? Iya, Pak. Iya. Gamma tadi 1 awal. Lambda 10. Gamma 1. Gamma 1. Lambda 10. Gamma 1. Sigma TI berpangkat gamma bisa enggak Fadil cari? Bisa. Dari mana caranya? Data kan ada. Nih. Ini T1, ini T2 sampai T16. Berarti kalau begitu sigma TI itu gimana caranya? 56 berpangkat 1, ini kan 1 nih. Tambah 65 berpangkat 1 sampai Iya, Pak. 43 berpangkat 1. Berarti nilai Tentu. ini tentu ada. Anggap nilainya X1. Tentu ada nilainya. Ini lagi yang terlambda Iya, Pak. nih. N ada. Ada 16. Gamma ada 1. Gamma ada 1. Lambda ada 10. Sigma TIY bisa dicari. Iya. Log TI bisa dicari. Karena datanya ada. Log lambda bisa dicari. Berarti ini nilainya pasti ada. Ini bernilai X2. Oke. Yang ini nilainya X3. Ini ada nilainya enggak? Ada. N ada. Gamma ada. Gamma ada. Lambda ada. TI ada. Berarti bisa dicari X3. Ini X4. Nah, oleh sebab itu, Iya, Pak. maka ini bernilai X1, X2, X3, X4. Ambil X4. inverse-nya. Ini ada enggak nilainya, Fadil? Ada, Pak. Ada. Mana nilainya? Ini tadi fungsinya nih. Nih. DL1-nya ini. Ini tadi kan? Iya, Pak. Ini jadi L2. N ada. Gamma ada. Lambda ada. Gamma ada. Lambda ada. Semuanya. Berarti ini bisa dicari. Anggaplah ini nilainya Y1. Ini Y2. Nah,
Berarti nilai iterasi pertamanya adalah 11 sesuai dengan tabel 11,8 dan yang di bawahnya 0,8. Nah, ini dapat. Berarti ini bisa dicari. Oke, Pak Del. Sekarang saya mau mencari iterasi kedua. Ya, Pak. Bagaimana caranya, Pak Del? Iterasi kedua. Nah, untuk mencari iterasi kedua, tentulah ini dirubah menjadi 11,8. Bukan 10 lagi, Pak Del. 11,8. Oh, ya, Iya, Pak, namanya yang sudah iterasi dicari kedua, di kan? Tadi kan dicari pertama iterasi 1. Oke, untuk iterasi 2 tentu ini menjadi iterasi 1, kan gitu. Ya enggak, Pak Del? Pak Del? Oke ya? Oke, Pak Del ya? Berarti iterasi yang pertama. Nah, iterasi kedua sama, Pak Del. 11,8 ini jadi 0,8. literasi. Oke, Pak Del? Oke, Pak. Oke. Masalah Nah, jaringan lagi. nilai ini berapa, Pak Del? Tentu ini berubah juga. Tengok ininya. Ini tadi kan? N-nya tetap 16. Lambdanya berubah, gamanya berubah menjadi 0,8. Yang lambda menjadi 11,8. Masukkan nilainya nanti lagi di sini. X1-nya tentu berubah. Kenapa yang satu berubah? Karena lambda dan gamanya juga berubah. Oke. Bisa kamu cari nanti yang iterasi keduanya, Pak Del? Bisa. Insya Allah, Pak, bisa. Kalau mencari iterasi ketiga, gimana? Sama aja. Sama dengan Lambdanya masukin iterasi 15, kedua. gamanya Ya, gamanya 0,9. Matriknya juga akan berubah nilainya. Pasti berubah. Karena semuanya tadi nilainya lambda dan gamma berubah. Nah, sekarang sampai di mana berhenti iterasinya kalau dia tidak bertukar lagi, Pak Jel? Coba lihat. Iterasi 67 ini berubah enggak? Enggak kan? Enggak, Pak. Nah, kalau tidak berubah, inilah yang benar nilai parameternya. Nilai parameter lambdanya 17,2, Iya, Pak. gamanya 0,9. Nah, sampai di sanalah iterasinya boleh dikatakan berhenti. Nah, sekarang permasalahannya mengambil nilai awal itu kan untung-untungan. Iya, Pak. Ini karena 10-1, sempat kita ambil yang lain bisa-bisa sampai 100 iterasi. Oh, pegal tangan nih Padil membuatnya Padil. Makanya nanti sesi kelima kita masuk menggunakan R lagi. Kita hindarkan cara-cara manual. Cuman cara manual ini kamu harus ngerti, Padil. Kamu harus ngerti. Kamu simak baik-baik ini. Video kita nanti saya share. Baik, Pak. Kamu terapkan kepada distribusi Lomak. Baik, Pak. Datanya sama. Siapa? Oke. Ambil parameter awalnya nanti. Ya parameter awalnya 1. Yang satu lagi juga 1. Tadi kan 10 dan 1. Nanti kamu ambil parameternya 1 dan 1 untuk Lomax. Oke, Pak Dil? Itu Oke, tugas Pak. kamu. Saya tunggu sampai minggu depan. Iya, Pak. Jadi Siapa? saya terus ngecap sampai yang sesi keempat nih capek juga, Pak Dil. Iya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Ini untuk I theta pangkat S ini gimana caranya, Pak? Mana kita pakai S? Ini. Kolom ketiga, Pak. Kolom keempat. Kolom ketiga ini enggak, jangan kamu pikirkan ini dulu. Ini jangan nanti satu-satu kita pikirkan dulu. Oh iya, Pak. Kalau kamu pikirkan semua, nah selesai nanti kamu. Ini namanya nilai log likelihood. Tadi kan rumus log likelihoodnya ada. Nih mana rumus log likelihoodnya? Rumus log likelihoodnya ini tadi. Nih. Kan ini rumus log likelihoodnya tadi. Kalau mau kita mau tahu juga, ini kan tadi kita cari log likelihood. Iya, Pak. Oke? Yang L theta S itu ini maksudnya ganti N-nya sama dengan 16, gamanya tadi pakai nilai iterasi yang bersangkutan, ya kan? Kalau iterasi 1 pakai iterasi 1. Itu nilai L theta S, nilai log likelihood ya.
Nih, kan ini nilai L theta itu yang tadi, tinggal masukkan aja. Sesuaikan dengan iterasinya untuk lambda dan gamma. Hmm. Oke, coba lihat Padil. Di awal kita Ya, lihat Pak. dulu. Coba lihat sama-sama rumus dari Newton-Raphson, parameter iterasi yang ke S tambah 1 sama dengan iterasi yang ke S dikurang L absen theta, L double absen theta, ambil inverse-nya. Jangan lupa Padil, inverse-nya ambil. Dikali dengan L absen L absen theta. L double absen theta disebut dengan matrik Hessian namanya. Oke, L double absen theta ini yang matrik 2 kali 2 ini disebut dengan matrik Hessian. Nah, Kasihan. penjelasannya kan jelas nih Pak Del. Nih saya buat penjelasannya nih ya. Isi dari L absen theta, ini kan ada nih, isi L absen theta itu apa? Log likelihood yang diturunkan terhadap lambda dan log likelihood yang terhadap gamma. Itu isi L absen Ya. theta. Sedangkan isi matrik Hessian, nah, untuk baris pertamanya, lambda ini kita turunkan sekali lagi terhadap lambda, makanya ada lambda kuadrat. Ini bukan kuadrat namanya nih, turunan 2 kali. Paham maksudnya? Turunan Paham, Pak? kedua terhadap lambda. Lambda. Kenapa Padil turunan parsial? Oke? Karena ada Iya, Pak. parameternya 2, kita ambil salah satunya. Lalu untuk baris kedua, kolom berikutnya, fungsi yang ini turunkan sekali lagi terhadap gamma. Gamma. Oke? Nah, baris Oke. keduanya ini dia log likelihood maksimum yang terhadap gamma tadi. Ini kita turunkan pertama terhadap lambda. Ini dia. Oke? Lalu kita turunkan sekali lagi terhadap gamma. Gamma. Ini dia. Makanya pakai pangkat 2. Ini bukan pangkat 2 namanya nih Padil. Ini turunan parsial yang kedua Padil. Paham? Paham, Pak. Makanya kita cari satu-satu tadi. Ini dia. Nah, Siap. saya cari tadi di rumah biar efektif pertemuan kita sesi keempat. Kalau kita bahas langsung di sini, cara mencarinya, kamu stres, saya muak. Gitu. Makanya saya cari dulu di rumah, tulis tangan, ini pakai tulis tangan semua. Iya, Sehingga Pak. enak ditengok di rumah nanti, sehingga kamu nanti bisa mengaplikasikan kepada Lomax. Oke, Pak Din? Jadi Siap, Pak. apa yang kita bincangkan pada sesi keempat ini sangat seru, Pak Dil. Udah mulai menukik. Video Iya, Pak. ketiga nanti saya share, video keempat saya share juga nanti. Kamu pelajari berulang-ulang dari 1, 2, 3, 4. Tengok terus. Daripada menung-menung, ingat enak lihat video saya lagi. Ya kan? Iya, Pak. Enak Siap, lihat Pak. video saya. Udah sesi keempat nih. Nah, sesi kelima nanti kita bahas tugas kamu. Oke? Iya, Tugas Pak. kamu manual dulu. Oke? Cari Baik, turunan, Pak. diskusi sama kawan, Lomax. Jadi minggu depan kita, kalau kamu udah siap, kamu WA saja, kita mulai sesi kelima. Sesi kelima nanti kamu, oke? Sesi Baik, keempat, Pak. 1, 2, 3, 4 saya, 5 kamu, 6 nanti kita masuk praktikum dengan R, 7 praktikum R, 8 nanti distribusi yang lainnya. Siap, Pak. Oke, Fadil? Saya kira Oke, Pak. cukup lah dulu pertemuan kita nih, hampir sejam juga kita berulang-ulang berkali-kali. Ada 10 juga, ada dari jam 8 nih, 2 jam juga kita mabuk juga kita 2 jam nih. Iya, Udah Pak. hujan lagi. Oke, Fadil ya? Oke, Pak. Semangat terus. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ya.